Semanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Semandaners, kembali lagi di podcast Semanda Smart dengan saya Mutia Anjani dari kelas 11 A2 dan narasumber saya hari ini saya Januar Abram Elkan Marendra dari kelas 11 A1. Oke Semandaners, hari ini kita kedatangan narasumber nih dari Ketua OSIS Astra Wiguna, tepatnya Ketua 1 ya Abram ya, dari periode 2024-2025. Oke Abram, gimana nih perasaannya setelah kemarin melaksanakan Pilketas nih Abram dan terpilih menjadi ketua? Nah, oke. Tentu saja senang banget ya karena sudah bisa melewati rangkaian kegiatan pemilihan ketua OSIS ini. Yang pertama senang karena sudah terpilih menjadi ketua 1, walaupun bukan ketua umum nggak apa-apa karena emang tujuannya di ketua 1. Terus yang pertama, yang kedua lega sih karena di rangkaian acara pemilihan ketua OSIS ini kan banyak persiapan dan itu sangat menegangkan lah. Panik juga waktu itu pas orasi karena jujur aja nggak ada persiapan sih waktu pas Simfonia maju ke panggung itu. Terus pas debat itu bener-bener kacau karena emang gimana ya, pikiranku udah kemana-mana. Terus emang itu baru pertama kali sih aku maju ke panggung untuk debat sebagai kandidat ketua OSIS. Ya untung bisa jawab semuanya gitu. Oke, jadi banyak sekali lika-liku yang sudah Abram lalui ya untuk bener. mencapai titik ini ya Abram ya. Pastinya banyak suka dan dukanya nih. Oke, jadi kemarin kegiatan Pilketas ini dibarengi dengan simposium Amrau. Jadi kita juga sibuk dengan acara Simfonia gitu. Betul. Untuk debat kemarin sangat menegangkan ya Abram. Sangat ya. Karena itu juga ada live ya. Ya di live IG betul. Untuk bisa dilihat oleh seluruh siswa Semanda gitu. Tapi ternyata Abram bisa melewati semua itu. Oke, sebelumnya kan Abram sudah join OSIS juga nih di periode sebelumnya. Nah, pengalaman apa sih yang Abram dapatkan dari periode sebelumnya nih Abram? Oke, pengalamanku dulu kan aku nggak di PH ya, nggak di Sekbid Pengurus Harian, tetapi di Sekbid OPPK, yaitu Organisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan. Nah, di OPPK ini tugasnya kan mengurusi PPDB, MPLS dan segala macamnya itu. Nah di waktu liburan itu aku bener-bener gak dapat jatah liburan sama sekali karena itu emang harus bener-bener masuk dan ngurusin CPD yang mau daftar ke sini. Nah serunya itu karena bisa bersosialisasi dengan orang luar, karena emang aku seneng banget sih bersosialisasi dengan orang luar, apalagi sama orang-orang tua yang CPD itu kan banyak suka duka lah, mulai dari mereka kebingungan karena takut anaknya nggak keterima ke sini, terus aku harus bisa nenangin mereka, bisa Bu, bisa keterima di sini ya, seneng lah. Terus di event-event OSIS sih itu seru, waktu Kulturs, Levios, maksudnya Simfonia. Nah itu emang seru banget karena di kedua event itu dan event-event yang lain juga itu bisa merekatkan hubungan satu sama lain antar anggota OSIS gitu Mut. Oke, jadi di periode sebelumnya ini waktu libur itu malah masuk, yang lain liburan nih Abram malah masuk. Tapi tentunya itu semua terbayarkan dengan pengalaman ya Abram. Betul. Oke, untuk acara Kulturs itu acara Mas ya? Iya dulu. Oke. Kenapa sih Abram itu mau nih lanjut 2 periode, padahal kan OSIS itu juga sibuk ya Abram, apalagi kita juga masih pelajar juga harus pinter dalam membagi waktu nih. Oke, kenapa pengen lanjut 2 periode? Nah tujuanku dari awal emang di OSIS ini dan emang aku enjoy banget lah di OSIS ini. Tentu saja aku pengen memperbaiki lah dari kinerjaku dulu di periode 2023-2024. Aku ngerasa kalau aku belum bisa membantu banget gitu di OSIS ini. Nah aku itu pengen di periode selanjutnya itu pengen berkontribusi besar di dalam periode ini, apalagi nanti di kepemimpinanku sama Akbar dan Yoris aku berusaha untuk membuat inovasi-inovasi baru dan event-event baru lah yang lebih menarik dan itu bikin seneng siswa gitu sih Mut. Jadi ingin menyempurnakan kemarin menyempurnakan gitu ya Abram. Oke, untuk Abram sendiri nih, mengikuti OSIS ini di SMA itu menjadi suatu hal yang baru. Betul. Atau justru di SMP sudah pernah nih Abram? Oke, aku di SMP malah udah pernah ikut OSIS sebelumnya. Kalau pengen tahu, aku dulu di Sekbid
kalau di Semanda ini kayak KBB, jadi ngurusin kayak baris berbaris segala macam gitu. Di SMP ngikutin kayak baris berbaris gitu. Nah di SMA itu malah join ke OPPK yang ngurusin PPDB, harus bersosialisasi sama banyak orang, itu jomplang banget, tapi untungnya bisa sih untuk mengikuti itu semua gitu. Jadi sangat beda ya di SMP dan juga di SMA, dan tentunya di SMA ini menambah soft skill ya Abram. Iya betul. Public speaking ya Abram. Oke. Sebagai ketua nih Abram, pastinya ketua itu mengayomi nih. Betul. Nah, bagaimana cara kamu nih untuk menyikapi dan juga mengusahakan agar seluruh warga sekolah ini enjoy dengan kegiatan OSIS yang dilaksanakan? Oke, yang pertama kita harus menggunakan aspirasi siswa sebagai landasan kita buat menjalankan event-event dari OSIS ini ya. Apalagi kalau misalkan kita bikin event ini kan otomatis juga bikin buat siswa. Nah, otomatis siswa itu harus berperan besar dalam event kita. Nah, gimana caranya biar siswa ini bisa memberikan aspirasinya? Tentu saja dengan komunikasi yang baik. Nah, dengan komunikasi yang baik itu juga membuat siswa itu merasa apabila kita kan sudah mengaspirasikan itu, siswa itu kayak ngerasa event kita itu event bersama lah, gak cuman event dari event OSIS toh atau cuman dari siswa toh, tetapi ini event semua. Dan emang komunikasi itu penting sih Mut gitu sama siswi. Jadi itu salah satu cara Abram itu dengan menyuruh siswa atau mengikut sertakan siswa dalam acara yang diselenggarakan gitu ya Abram. Iya, Jadi partisipasi siswa itu sangat penting ya penting bener. untuk keberlangsungan acara ya. Iya. Oke, selain OSIS nih Abram, di Semanda ini Abram mengikuti apa aja sih? Aku ikut DAP Pramuka itu sama di PPK Mut. Oke, Kedua jadi nggak hanya OSIS ya? Ya, enggak cuma. Nah, di OSIS aja udah sibuk nih, tapi masih mengikuti kegiatan lain nih Abram. Iya, benar. Gimana cara Abram untuk mengatur nih agar kegiatan yang Abram lakukan itu tetap terlaksana tanpa terlewatkan Abram? Oke. Mesti kan di antara organisasi yang aku ikutin kan mesti ada beberapa yang tabrakan lah jadwal rapat atau segala macamnya. Mungkin kalau sepengalamanku, aku mikirnya kayak gini, harus memposisikan diriku tuh lebih dibutuhkan di organisasi yang mana dulu, itu yang aku prioritaskan. Misalkan di organisasi satunya ini ada penggantiku, misalkan ada backupku, ya udah aku ikut organisasi yang satunya. Tetapi kalau misalkan organisasi itu tubrukan rapat, misalkan di OSIS sama Pramuka ini ada jadwal yang tubrukan. Di OSIS ini aku sudah selesai rapat, tetapi di Pramuka ini belum selesai. Nah, aku bisa nyusul untuk ikut ke Pramuka itu. Sebisa mungkin kita ikut semua sih dalam rapat-rapat itu. Walaupun cuma nongol sebentar, tetapi itu dapat mengobati rasa senang mereka lah dalam kehadiran kita. Daripada kita nggak datang sama sekali, itu kan nggak bener juga gitu. Oke, jadi Abram ini menggunakan skala prioritas ya? Oh, skala prioritas. Menyusun mana yang lebih prioritas gitu ya? Iya, bener. Nah, untuk teman-teman semua nih bisa juga mengikuti seperti Abram dengan menggunakan skala prioritas agar semua kegiatan itu bisa tetap kita laksanakan gitu ya Abram. Oke, keren banget ya teman-teman, tetap bisa mengatur waktu walaupun kegiatan itu sangat padat ya Abram. Apalagi nanti masih ada tugas-tugas gitu ya. Oh, iya. Oke, untuk yang terakhir nih Abram, sebagai ketua pastinya sangat banyak harapan khususnya untuk Astra Wiguna di periode 2024-2025 ini. Nah, harapan dari Abram sendiri nih untuk OSIS ini apa Abram? Oke, harapanku buat OSIS Astra Wiguna ini, harapan saya tentu saja kekeluargaannya lebih ditambah lagi, terus harus lebih kompak lah daripada periode sebelumnya. Terus harapanku juga ada event-event baru nih dari sebelumnya. Kita bisa mengembangkan lah nanti di kepemimpinanku sama aku dan Akbar sama Yoris nanti bisa mengembangkan semuanya lah. Semoga event-event baru itu bisa terlaksana dan membuat siswa-siswi SMA Negeri 2 Sragen itu bisa puas lah gitu. Oke, jadi tentunya ingin membuat Astra Wiguna itu lebih baik ya Abram. Baik, betul. Dan tentunya siswa-siswa juga menunggu nih Abram kegiatan yang akan dapat nih. Pasti siswa-siswa sangat penasaran dengan apa sih kegiatan yang OSIS akan adakan nih.
gitu. Dan tentunya harus semangat terus ya Abram Ya. untuk periode kedepannya, semoga selalu lancar Siap. untuk segala kegiatan dan lika-liku yang ada di depan tentunya. Oke Semandaners, tak terasa kita sudah di penghujung podcast hari ini. Sekian podcast dari kami, saya Mutia Anjani dan narasumber saya. Januar Abram. Pamit undur diri, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smanda Smart. Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh.